Halo semuanya, balik lagi sama gua di Race Beta. Jadi di video kali ini gua mau update perkembangan Blue Rim gua ya. Jadi sekarang tuh udah menginjak hari ke 54. Jadi sebulan lebih burayak Blue Rim gua bakal gua kasih lihat seperti apa setelah umur 54 hari. Dan sampai sekarang ini belum ada sama sekali yang mati ya ikannya. Jadi alhamdulillah makin berhasil breedingan ikan gua. Sekarang gua mau kasih lihat ke kalian perkembangannya gimana. Ini burayak umur 54 hari. Banyak banget. Cuman karena ketutupan jadi susah. Biasanya suka kasih makan di sini, harus gua empanin dulu. Ntar pasti pada datang. Ntar ya. Kita coba umpanin dulu pakai kutu air yang dikultur ya. Kalau nggak pakai kutu air, kita pakai jentik nyamuk. Ntar kita ambil serokannya dulu. Kita nyerok di kolam sendiri aja ya. Sini tuh banyak lalat buahnya. Satu lagi banyak jentiknya juga. Sama banyak kutu airnya juga. Cuman kutu airnya nggak sebanyak kayak kemarin-kemarin karena sekarang gue udah nggak fokus di kutu air di sini. Gue fokusnya di sini sama jentik dan casut. Jadi gue selalu kasih casut biar ada jentiknya terus. Nah, jentiknya biasanya gue pakai, kalau yang kasarnya gue pakai buat yang udah dewasa. Terus kalau yang halusnya biasanya gue pakai buat burayak. Nih sekarang gue bakal ambil yang halusnya juga buat burayak, sama gue ambil kutu airnya meskipun gak banyak. Nah, ini kalau misalnya kalian ini kelihatan itu hitam banget. Ini anakan apa namanya? Anakan nyamuk semua, jentik. Selalu gue serokin, jadi di sini nggak pernah ada yang jadi nyamuk ya. Ini selalu gue serokin, wajib. Kalau misalnya nggak diserokin sama gue, ntar malah jadi nyamuk. Tapi nyamuknya di sini aman ya, nyamuknya nyamuk kebun gitu. Sekarang gue bakal serokin. Tuh, jentiknya jentik halus ya. Jadi setiap ada jentik pasti selalu gue serokin terus nih. Jadi di ujung-ujungnya itu banyak banget. Tuh, ada kutu airnya juga. Jadi nggak jentik doang, ada kutu airnya juga. Terus airnya juga hijau banget. Ini cocok banget sebenarnya buat habitatnya kutu air. Cuman gue nggak terlalu fokus lagi. Kenapa cocok sama habitatnya kutu air? Karena kan ini airnya bekas lele sama bekas casut. Terus kena matahari juga langsung akhirnya jadi green water gini. Terus green waternya juga pekat. Udah kayak, kalau orang-orang sebut tuh udah kayak chlorella. Ini juga tuh. Ini kolam lele ya. Ini makin pekat banget hijaunya. Sekarang gue bakal kasih pakan buat burayak. Biar tahu tuh pada kumpul kan. Udah dibukain pada kumpul biasanya. Ini gue cuci dulu. Biar nggak ada green waternya. Karena kalau misalnya ada green waternya takutnya ntar kolamnya malah jadi hijau yang di situ. Ntar kalau misalnya jadi hijau susah gue ngasih makannya. Sama susah kalau misalnya mau bersihin. Ya, sekarang gue mau kasih makan. Biar pada datang nih. Biasanya habis dikasih makan langsung pada datang. Ini juga blue rimnya udah mulai ada yang pecah-pecah ya warnanya. Tuh, ada yang udah putih. Ada yang baru pecah. Ini banyak banget, ada sekitar ada 500 ekor lebih ya ini. Dan ukurannya juga nggak beda jauh semua ya, rata-rata sebesar gitu. Cuman ada aja yang kecil pasti. Tuh, ini juga mulai pecah tuh. Nih, udah pada mulai mutasi semua ikannya. Jadi gue campur makanannya itu nggak jentik doang, ada kutu airnya juga. Terus gue selang-seling juga, kadang gue kasih casut juga, cuman casutnya nggak sering karena kalau misalnya kebanyakan pakai pakan casut juga nggak baik kan. Akhirnya gue campur, jadi selang-seling kutir jentik. Terus seminggu biasanya 2 kali gue kasih casutnya, jadi biar aman. Kenapa gue kasih casut setiap 2 kali seminggu itu? Karena buat kejar size juga ya. Karena kan casut tuh proteinnya
tinggi banget, jadi biar makin cepet besarnya. Terus kalau buat jentik itu kan biar tulang-tulangan ikan itu kuat juga. Kalau kutir biar stabil juga sama warnanya, biar cepat pecah juga lumayan. Jadi kalau misalnya dicampur-campur itu baik daripada nggak dicampur-campur. Tuh. Biar seimbang. Jadi kalau gue cari pakan sekarang mudah. Kalau misalnya nggak di kolam situ, gue harus ke bawah. Jadi gue ada punya tanah di bawah. Jadi dari sini tuh ke bawah lagi. Ntar gue bakal kasih lihat ke kalian gimana jalannya dari sini ke tempat gue terkultur kutu air sama ini ya, casut di bawah. Sekarang belum gue bikin videonya, tapi next konten gue pasti bakal bikin video gue jalan ke tanah yang di bawah. Soalnya lumayan jauh, karena bukan jauhnya bukan karena ini sih jalannya, tapi karena tangganya itu. Jadi pas ke bawahnya itu nggak capek, tapi pas balik lagi ke sini capeknya minta ampun, karena itu lokasinya itu di bawah gitu jauh. Sekarang gue serokin lagi, ini masih banyak banget tuh. Ini kalau misalnya dilihat pakai mata telanjang tuh hitam semua di pinggiran tuh, penuh sama sama jentik halus semua. Nih gue coba serok yang di sini ya. Jentik halus semua ya. Ini jentik halus semua, nggak ada yang kasar sama sekali. Kalau misalnya yang kasar itu udah gue sortir tadi awal-awal nih. Tuh. Ini yang kasarnya gue pakai serokan tepung ini, nggak tahu apa ini, yang gue beli di pasar. Gue pakai buat serokan ini ya, buat serokan jentik yang masih kasar. Ini kalau misalnya ada anak lalat dari anak lalat dari lalat buah itu, kalau gue nggak apa-apa ya, aman-aman aja. Lupa lagi nggak dibersihin dulu, nggak apa-apa deh. Semoga airnya nggak jadi hijau. Tapi sebenarnya kalau airnya jadi hijau juga nggak apa-apa, cuman jadi susah aja kalau misalnya ntar nguras air terus ganti air. Ini gue juga udah siapin di sebelahnya kolam ini ditutup. Ini juga udah siapin kolam ditutup buat mindahin burayak ini ntar. Sekitar sekarang kan hari ke-54, tar 60 hari gue bakal pisahin ke bakal pindahin ke air baru nih. Itu gue siapin, udah gue kasih ketapang, udah gue kasih daun juga. Jadi ntar gue bakal siapin di sini nih. Gue tutup biar biar nggak berdebu. Soalnya di sini banyak banget banyak banget tanaman gitu. Tanaman yang terbang-terbang gitu biasanya suka nempel, itu yang bikin ikan cupang biasanya jadi dimakanin gitu, si daunnya itu disangka terus akhirnya nyangkut. Jadi gue sering nemu burayak yang suka kayak ada daunnya gitu di depannya itu panjang. Nah, akhirnya sering gue serokin terus gue cabut sendiri gitu, karena itu kan bahaya juga buat ikan cupang. Jadi akhirnya gue tutupin aja. Tuh. Mungkin sekian video yang dapat gue sampaikan. Buat kalian yang udah mampir, terima kasih banyak. Ada capung lagi bermau bertelur. Buat kalian makasih banyak yang udah sering nonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe, oke? Terima kasih.